Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kandang Reyod ya, di kandang Amuradul, tentunya di channel saya yaitu channel Peternak Desa. Dan untuk konten kali ini insya Allah saya akan menjawab sekaligus ya 3 pertanyaan dari 3 orang yang bertanya kepada saya di video saya sebelumnya mengenai masalah perdombaan ya dan kendala-kendala ketika kita beternak. Namun sebelum ke pembahasan ataupun jawaban, terlebih dahulu saya meminta maaf ya kepada para pemirsa yang mampir di channel saya karena video yang saya sajikan itu tidak sesuai dengan praktek ya. Apa yang saya bicarakan itu tidak ada prakteknya, dan juga saya minta maaf mengenai penyajian videonya itu tidak sebagus konten-konten yang lain ya, karena perlu diingat ya, perlu diketahui oleh para pemirsa, sebetulnya saya membuat konten itu bukan untuk berbagi video ya, ataupun berbagi kandang ataupun domba. Saya hanya sebatas membagikan suara saya saja, membagikan ilmu yang dihasilkan dari pengalaman ketika saya beternak, dan yang saya tampilkan itu hanya sebatas video domba saja. Itu maksudnya video itu hanya sebatas pengantar saya saja ketika saya berbicara ya. Video ini hanya sebatas pemanis saja. Jadi ketika para pemirsa mendengarkan apa yang saya bicarakan, para pemirsa itu sambil nonton ya domba yang saya video, yang saya bikin konten, maksudnya supaya tidak jenuh. Jadi kalau saya bicara tidak ada videonya, mungkin para pemirsa akan jenuh ya, dan mudah-mudahan ilmu yang dihasilkan dari pengalaman yang saya dapat mudah-mudahan bermanfaat ya, terusus untuk saya dan kepada para pemirsa, terusus para peternak pemula. Oke, langsung saja ya para pemirsa. Itu yang pertama, ada yang bertanya kepada saya di kolom komentar mengenai pakan tambahan ya. Sebetulnya saya sudah bahas ya di video sebelumnya mengenai pakan tambahan, tapi mungkin videonya kurang jelas ya dan tidak panjang, jadi menimbulkan banyak pertanyaan ya mengenai masalah pakan tambahan. Ingat ya, pakan itu saya sudah jelaskan ya berkali-kali. Pakan itu kan ada 2 ya secara garis besar. Yang pertama ada pakan pokok, yang kedua ada pakan tambahan. Pakan pokok itu diberikan skala banyak ya, berupa rerumputan ataupun dedaunan. Itu saya tidak akan bahas ya karena sudah dibahas. Tapi itu di kolom komentar ada banyak sekali yang bertanya mengenai pakan tambahan ya. Pakan tambahan yang maksudnya selain hampas gitu. Ya paling bagus sih sepengetahuan saya, sepengalaman saya itu diberikan hampas tahu ya untuk pakan tambahan. Tapi kalau tidak ada, yang biasa saya kasih ya ke domba pakan tambahan itu yang alami. Yang pertama saya menggunakan labu ya, labu siam. Kalau istilah bahasa Sunda itu waluh Cina. Waluh Cina ataupun labu siam itu diiris ya, diiris terlebih dahulu. Sesudah diiris lalu dijemur ya, dijemur. Sesudah dijemur ke perkiraan sudah hilang getahnya, baru dikasih ke domba ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang selalu saya berikan itu jika tidak ada labu siam, saya itu menggunakan buah pepaya ya yang masih muda. Buah pepaya yang masih muda sama ya diiris. Sudah diiris, dijemur sampai hilang getahnya. Sudah itu baru dikasih ke domba. Jika tidak ada buah pepaya, saya menggunakan buah nangka ya. Buah nangka yang masih muda. Buah nangka itu tata caranya yang pertama kalau istilah bahasa Sunda itu dipesek ya, dipesek, dibuang dulu itu duri-durinya. Sesudah dibuang duri-durinya, kalau istilah bahasa Sunda itu dicacak ya, ya diiris ya, dicacak, diiris. Sesudah itu lalu dicuci sampai bersih. Sesudah bersih lalu direbus ya, dan ketika direbus itu saya memberikan garam ya supaya ada rasa, dikasih garam. Nah sesudah matang ya,
jika kita pegang ataupun jika kita dikunyah oleh kita, si nangka itu sudah kalau istilah Sunda itu hipu ya, terus hancur. Nah baru diangkat ya, lalu didiamkan sampai dingin, dan didiamkan sampai dingin lalu dikeringkan ya, tapi jangan terlalu kering, maksudnya supaya tidak ada airnya saja. Dan sesudah dingin baru saya kasih ya ke domba. Itu sebetulnya sangat bagus ya untuk domba, sepengalaman saya, walaupun itu bukan dari teori tapi itu dari pengalaman ya yang sudah saya alami mengenai masalah pakan. Itu sangat bagus. Kasih ke domba jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak, pakan tambahan itu sebetulnya tidak terlalu banyak, yang penting rutin ya setiap hari. Jika tidak ada buah nangka, saya itu menggunakan jurus yang terakhir, yaitu singkong ya, singkong sama ya, singkong itu diiris, dicacag kalau istilah Sunda. Jangan terlalu kecil juga, dicacag ya kalau istilah Sunda itu. Sesudah itu dicuci ya sampai bersih, lalu diamkan dan dikasih kepada domba itu di pertengahan pemberian pakan pokok ya. Jangan terlalu dekat ketika kita memberikan pakan tambahan berupa singkong, karena dikhawatirkan domba akan kembung ya, karena singkong itu sebetulnya jika berlebihan ya, kebanyakan ataupun terlalu dekat memberikannya dengan pakan pokok, itu menyebabkan kembung. Yaitu pengalaman saya ketika memberikan pakan singkong. Saya sudah beritahu ataupun saya sudah bahas ya di video sebelumnya, memberikan singkong itu, kalau kita memberikan pakan pokok pagi jam 6 sore jam 5, maka memberikan pakan singkong itu tambahan singkong itu perkiraan jam 12 ataupun jam 1, dan itu tidak boleh dicampurkan dengan pakan-pakan yang lain ya. Itu saran saya, sepengetahuan saya, karena dikhawatirkan kembung. Itu pakan ya, ataupun jawaban yang pertama mengenai pakan. Kali itu sangat banyak sekali yang bertanya di kolom komentar ya, mudah-mudahan bermanfaat kepada para pemirsa, terkhususnya para peternak pemula. Saya bukan menggurui ya, tapi ini berbicara tentang pengalaman ya. Jadi ketika berbicara pengalaman itu mungkin beda-beda ya, beda-beda pengalaman, dan itu yang saya bicarakan adalah pengalaman saya ketika ataupun selama saya beternak ya. Itu berbicara masalah pakan pakan tambahan, dan mungkin para pemirsa yang lain ada juga yang memberikan pakan yang lain ya, pakan tambahan yang lain. Itu yang alami maksud saya. Itu yang pertama ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan yang kedua ya, pertanyaan yang kedua mengenai masalah pemberian obat cacing ya. Itu ada yang bertanya. Sebetulnya saya juga itu sudah dibahas ya di video saya sebelumnya, pemberian obat cacing. Pemberian obat cacing itu jaraknya itu yang biasa saya lakukan, ini bukan harus, tapi yang bisa saya lakukan untuk perawatan domba, saya memberikan batasan waktu itu 3 bulan sekali ya. Dan ada juga yang bertanya, Kang, apa yang digunakan obat cacingnya? Saya menggunakan obat cacing yang bermerek Permo ya, ataupun komplit. Tapi yang sering saya gunakan itu Permo yang cangkangnya kuning ya. Ada juga yang bertanya, dosisnya Kang berapa dikasihnya? Kalau dombanya itu di usia kurang dari 8 bulan, saya memberikan sepotong. Itu Permo banyak ya di Lazada, di Shopee, dan di aplikasi-aplikasi yang lain yang jualan. Di Facebook pun kadang-kadang ada ya yang jualan. Kalau kurang dari 8 bulan saya memberikan sepotong ya. Kalau lebih dari 8 bulan ataupun sudah plek ya, saya memberikan 1 ya untuk domba. Itu pertanyaan mengenai obat cacing ya yang bertanya kepada saya. Dan yang selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah